Kalau kita ngomongin feodalisme itu ya kalau dibandingin sama perbudakan, beda-beda tipis. Di dalam feodalisme yang aslinya, yang zaman dulu tuh, lu sebagai rakyat dipaksa kerja untuk kepentingan bangsawan. Dengan bayaran yang ditentukan secara sepihak. Ya pokoknya lu mesti mau dibayar, betul, nggak kayak budak, dibayar. Tapi bayarannya ditentukan secara sepihak. Itu feodalisme yang aslinya. Di dalam feodalisme umumnya nih ya, simpelnya ada raja, ada lord, ada knight, sama ada peasants, rakyat tuh. Ini simpelnya aja sebenarnya, kalau di breakdown lebih detail lagi bisa, cuman simpelnya. Yang paling atas raja, yang kedua lord namanya. Lord ini tuan tanah. Dia dapat tanah, dia jadi tuan tanah karena dikasih sama raja. Dengan imbalan in return, dia mesti setia sama raja, dia mesti menjaga kedaulatan kerajaan di tanah dia tuh, di bagian tanah dia. Contohnya kalau di GOT ada Lord of Winterfell, Lord Eddard Stark, Ned Stark. Itu dia merupakan lord. Dia itu di utara menjaga kedaulatan kerajaan. Dia lord, dia tuan tanah. Di bawahnya lord ada knights. Kalau knights ini dia itu membantu menjaga keamanan lewat pasukannya tuh. Dia membantu lord, membantu raja, macam-macam lah pokoknya soal keamanan. Kalau di GOT contoh knights ini adalah yang namanya Sir tuh. Sir Jaime Lannister, Sir Jorah, itu semuanya knights tuh dia tuh. Dia bertempur kerjaannya. Dia bisa bantuin lord, dia juga bisa langsung di bawahnya raja. Nah, kadang-kadang si knights ini juga jadi lord di daerah-daerah kecil. Contoh kalau di GOT itu Sir Jorah, dia juga lord juga. Cuman lordnya bukan kayak Lord Winterfell, bukan. Lordnya lord kecil di pulau kecil di mana, karena dia dikasih imbalan juga sama para lord buat jadi lord juga di tempat yang lebih kecil. Tapi ya pokoknya kalau knights ya dia lebih sering bertempur lah. Nah, selebihnya yang paling capek, yang paling kerja ya rakyatnya. Itu feodalisme tuh. Yang paling aneh, yang paling gak masuk akal sehat adalah siapa yang ngasih wewenang ke raja, siapa yang ngasih hak ke dia buat jadi penentu. Ini tanah mau dikasih ke siapa? Ini tanah kan bukan punya dia. Ini tanah punya Tuhan, bukan punya dia. Kenapa dia yang ngatur? Itu gilanya tuh. Sistem feodalisme itu merupakan sistemnya negara dungu. Karena gak masuk akal sehat, karena gak adil, gak jelas. Ya kalau mau dirangkum kesimpulannya, hanya orang dungu yang membenarkan feodalisme. Nanti kita di akhir bakal ngomongin yang namanya neo-feodalisme tuh. Sistem feodalisme nih ya, kalau lo ekstrak DNA-nya tuh, ini mirip kayak sistem Ponzi. Yang capek yang paling miskin, yang paling gak capek yang paling kaya. Sistem Ponzi tuh. DNA-nya mirip. Kalau lu ekstrak tuh DNA feodalisme, mirip juga sama segitiga NWO. Segitiga Dajjal tuh mirip. Yang paling atas yang paling kaya, yang paling gak capek. Yang paling bawah, dia yang paling keringetan, dia yang paling miskin. Itu tuh mirip tuh DNA-nya kalau diekstrak segitiga Dajjal tuh ya. Itu feodalisme tuh. Ya kan, tai kebo juga. Ini si tuan besar Rothschild, kerja juga enggak, tapi dia yang paling kaya. Tiba-tiba entah gimana, dia yang merasa punya hak buat nentuin siapa yang boleh kaya, siapa yang enggak. Ini kan gila. Ini feodalisme. Kalau tuan besar Rothschild itu neo-feodalisme tuh. Kenapa neo-feodalisme? Karena dibungkusnya bukan pakai feodalisme, tapi DNA-nya kalau diekstrak sama persis. Ya tuan besar bukan raja, nggak ada yang bilang dia raja. Betul, kita nggak pernah ngelihat dia, tapi dibaliknya feodalisme. Itulah neo-feodalisme. Bungkusnya beda, isinya sama. Oke lah, kalau nggak mau bahas konspirasi karena nggak jelas, karena halu, oke lah. Kita bahas yang lebih nyata. Contohnya Indonesia, mau hilirisasi, nggak mau jual nikel mentah lagi, pengen diolah di sini, nggak boleh. Sama bule-bule Eropa dimarahin, dibilang kita curang. Aneh kan? Kita punya nikel, kita keruk, kita nggak mau jual, dibilang kita curang. Gila emang. Itu bule-bule sialan yang pengen rusak buminya adalah bumi-bumi negara dunia ketiga pengennya. Tapi yang kaya pengennya dia. Itu bule siapa? Itu bule bedanya apa sama kita? Ya mereka inilah anak buah tuan besar yang emang kerjaannya belagak jadi Tuhan. Ya itu neo-feodalisme. Kenapa bisa harga rumah naik terus? Padahal majority orang nggak bisa beli. Kalaupun beli, KPR-nya 300 tahun, 30 tahun, 3000 tahun tuh. Karena nggak mampu. Kenapa? Kok bisa naik terus? Karena ada sekumpulan bandit, ada sekumpulan mafia yang menjadikan rumah ini sebagai komoditas investasi. Sistem keuangannya dibuat untuk menunjang kenaikan harga rumah. Karena rumah itu bukan kebutuhan, rumah itu komoditas investasi. Dibikinnya begitu. Owning a home is a part of that dream. Nggak di Amerika, nggak di Afrika, soal rumah sama juga masalahnya. Kalau ngomongin masalah rumah tuh ya, gue bisa bikin sendiri video 20 menit bahas begituan tuh. Lu bayangin kebutuhan primer aja. Rumah tuh kebutuhan primer tuh dibikin jadi komoditas investasi. Sistemnya menunjang buat begitu. Ya jangan heran dulu kita pernah cerita, zaman dulu petani istrinya nggak kerja,
rumahnya gede. Zaman sekarang kalau ada petani, istrinya kerja, anaknya kerja, nggak bisa beli rumah. Jangankan petani, kerja di SCBD suami istri, kalau perlu istrinya 4, kerja semua tuh susah beli rumah. Padahal kerjanya di SCBD. Gila. Semua masalah di muka bumi ini ya, mau di Palestina, mau di Inggris, mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di semua tempat, kalau ditarik semua akarnya tuh, masalah-masalah besar semua ditarik akarnya, semua gara-gara feodalisme. Contoh India, orangnya jenius-jenius. Lu bayangin tuh, CEO dunia orang India. Cuman kalau kita lihat di negaranya banyak orang yang hidup menyedihkan. Kenapa? Karena nggak egaliter. Aneh kan? Kontradiktif kan? Kalau ngomongin neo-feodalisme, hanya bisa dilawan oleh orang-orang yang bukan merupakan hamba uang. Karena kalau hamba uang dia nggak bakal bisa ngelawan. Karena dalam mazhab neo-feodalisme, uang adalah Tuhan, uang adalah berhala. Lo lihat tuh di Arab, semua negara Arab sekarang diem. Ya rakyatnya pada demo, tapi pemerintahnya pada diem, nggak berani ngelawan Israel. Yang gerak malah Iran. Itu Iran bukan Arab, tapi dia yang gerak. Kita lupakan dulu soal dia Syiah, tapi dia yang gerak, dia yang berani muter-muterin negara Arab buat ngajakin gerak, meskipun nggak ada yang mau. Itu negara Arab semuanya takut gara-gara punya hubungan ekonomi sama Israel. Gua pribadi bukannya gue so iya ya. Ini gue cerita di Instagram tuh, gue paling sering posting tentang Zionis pesek. Sering gue. Di bionya pun gue tulis anti Zionis sejak PAUD. Itu kalau calon investor ngeliat tuh pasti pada ilfil, pasti pada najis. Ya bukan cuma investor doang, teman-teman bisnis pun pasti pada najis. Ada yang ilfil pasti. Tapi ya kalau gue dari dulu sampai sekarang, gue tidak pernah peduli sama yang namanya networking. Ya kalau soal konteks networking ya, kalau jodoh pasti bertemu, kalau nggak jodoh ya nggak akan bertemu. Jadi gue nggak peduli. Gue nge-share Zionis pesek di Instagram. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang masih netral tuh hatinya bergerak, ikutan. Ikutan apa? Ikutan doa kek, ikutan donasi kek. Kan bisa aja begitu. Tujuannya bukan gara-gara cuman gedek sama Abu Janda, bukan. Tujuannya supaya orang yang netral mau gerak juga. Donasi 10.000 juga gak apa-apa. Ada gerak tapi gitu loh. Ya kalaupun gak donasi minimal didoain. Balik ke neo-feodalisme nih ya. Tadi kita ngomongin feodalisme di skala geopolitik tuh. Mungkin kalau belum terbayang, oke, kita akan bahas lagi neo-feodalisme di skala kehidupan sehari-hari, biar lebih kebayang. Kalau mau cerita apa solusi feodalisme, ya jelas solusinya adalah egaliter, menjadi setara gitu loh. Kalau mau lebih religius sedikit, ya solusinya adalah agama yang egaliter, yang harusnya turun menjadi budaya-budaya egaliter dan juga norma sosial yang egaliter. Harusnya begitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah ngomongin kerajaan Monaco. Kita ngomongin yang lebih deket aja. Sesimpel begini, lu misalnya akamsi, sepuh di kampung, tiba-tiba lu berasa jadi lord, berasa jadi yang punya tanah, lu ngatur-ngatur semua kepentingan di kampung. Itu kan feodalisme. Lu ngatur yang bukan hak lu, yang bukan porsi lu, itu feodalisme tuh. Contoh lagi, lu sebagai anak orang kaya dungu, lu merasa jadi pangeran, lu main curang di mana-mana, lu berpikir bahwa semua hal bisa diberesin pakai duit. Itu feodalisme tuh, neo-feodalisme. Itu kenapa gue selalu benci sama anak orang kaya dungu. Karena anak orang kaya dungu berpikir bahwa semua bisa dibeli pakai uang. Masuk sekolah, ini bapak tahu anaknya dungu, karena nggak diterima, dia panggil tuh kepala sekolahnya, disogok biar anak dungunya bisa masuk. Apa kalau bukan neo-feodalisme? Terus kenapa bisa terjadi nih? Kenapa bisa terjadi fenomena semua bisa dibeli pakai uang? Karena londo ireng. Inilah bajingan-bajingan dungunya juga nih. Kunci di praktek feodalisme adalah londo ireng. Dari zaman dulu sampai sekarang, mereka lah yang memberhalakan uang. Itu kenapa asal ada uang, ada jalan mereka bantu meskipun main curang. Itulah londo ireng. Dari ngomongin sekolah sampai ngomongin mati, semua ada londo irengnya. Kalau kita mau jabarin semua contoh, kepanjangan bisa 2 jam nih. Misal ada orang open tender proyek yang harganya lebih kompetitif, bisa kalah sama yang ngasih komisi lebih besar. Itu siapa tuh yang terima komisinya? Londo ireng. Londo ireng inilah masalah di neo-feodalisme. Nggak usah ngomongin pemerintahan, di swasta pun banyak londo ireng. Londo ireng ini adalah orang-orang dungu yang kecanduan duit, yang melanggengkan praktik feodalisme, yang membuat orang-orang kaya dungu jadi belaga jagoan. Ya orang kaya dungu nggak akan jadi jagoan kalau nggak ada londo ireng, karena londo ireng adalah anjing-anjing piaraan orang kaya dungu. Jadi kalau kita mau bantai neo-feodalisme dari skala RT sampai nasional, itu yang dibantai bukan orang kaya dungunya.
Yang kita bantai londo irengnya dulu, karena mereka adalah kunci praktek neo-feodalisme. Nggak ada mereka, orang kayak Dungu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gimana cara berantas londo ireng? Susah emang. Ya harus bergotong royong, nggak bisa sendirian. Orang bilang sekarang udah demokrasi, nggak ada feodalisme. Kata siapa? Nih ya, kalau emang demokrasi, kalau emang egaliter, satu orang satu suara. Jangan kalau orang biasa satu suara, kalau oligarki curang sejuta suara. Jangan begitu. Gua nggak ada masalah sama oligarki. Semua negara butuh oligarki. Di Korsel ada oligarki. Oligarki buka lapangan pekerjaan. Oligarki memajukan negaranya. Gua nggak anti oligarki. Yang anti itu adalah oligarki curang. Karena dia punya banyak uang, dia adu domba aja tuh orang-orang blow on biar jadi fanatik. Kenapa? Karena ngadu domba orang lebih murah daripada ngasih amplop. Nah kalau nggak bisa diadu domba, kasih amplop aja. Ngasih amplop pun lebih murah daripada beneran kampanye. Ya kalau kampanye gagasan kan susah. Ya ngasih amplop aja, cuman lebih murah. Adu domba aja nih orang-orang dungu gitu. Tuh lebih murah tuh, bikin orang jadi fanatik. Lebih murah. Neo-feodalisme itu salah satu DNA-nya adalah merasa berhak atas hal yang bukan haknya. Merasa lebih berhak dari orang lain tanpa alasan yang logis. Tanpa akal sehat, merasa berhak ngatur-ngatur yang bukan porsinya. Itulah salah sedikit ciri-ciri neo-feodalisme. Ya lo coba komen di bawah deh. Di lingkungan sekitar kita apa praktek-praktek neo-feodalisme? Apa ciri-cirinya juga? Coba lo komen di bawah biar bisa gue catet. Biar bisa jadi inspirasi gue bikin konten ke depan. Lo boleh panggil gue gila, tapi gue adalah orang yang selalu percaya kepada konspirasi Dajjal. Karena buat gue itu pasti benar. Semakin tahun berjalan, semakin itu konspirasi menjadi nyata. Sampai nanti bakal tiba zamannya di mana The Antichrist bakal turun di Bukit Zion. Mungkin di zaman kita, mungkin di zaman anak kita, mungkin di zaman cucu kita, nggak ada yang tahu. Barang siapa dia memberhalakan uang, barang siapa dia berideologi neo-feodalisme, maka jangan harap nanti kelak saat Dajjal nawarin lo kenikmatan, jangan harap lo bakal bisa nolak. Karena orang yang paling gampang dibeli itu adalah orang yang memberhalakan uang. Dalam 3 minggu terakhir ya, hasrat konspirasi gue itu membara kembali. Mungkin ini merupakan tanda bahwa gue akan comeback, membahas konspirasi, membahas serial akhir zaman. Londo ireng itu ada di seluruh dunia. Bule pun banyak yang londo ireng. Contoh siapa? Contoh BlackRock. BlackRock itu londo ireng, anjing piaraan tuan besar. Gue udah pernah bikin detail soal BlackRock videonya. Jelas BlackRock merupakan londo ireng. PBB itu juga londo ireng. Udah pernah gue bikin sejarahnya tuh di video akhir zaman. Di bawahnya PBB apalagi UNICEF dan teman-temannya itu juga londo ireng. Itu mereka semua merupakan anjing piaraan tuan besar. Orang UNICEF isinya orang BlackRock juga, sama-sama aja muter di dia aja. Londo ireng juga. Ini gue ngomongin petinggi-petingginya, gue nggak ngomongin kroco-kroconya. Petinggi-petingginya itu semua anjing piaraan tuan besar Rothschild. Nah siapa tuan besar? Tuan besar adalah seorang Zionis yang memiliki kepercayaan bahwa nanti Tuhannya, Mesayahnya akan turun di Bukit Zion. Itu kenapa mereka mesti nguasain Palestina, terutama West Bank. Karena Bukit Zion, Mount Zion itu ada di perbatasan West Bank. Dan kebetulan Mount Zion ini jaraknya sangat dekat dengan Al-Aqsa. Ini kita nggak ngomongin agama Islam. Di agama Kristen pun ada konsep Antichrist. Sama aja. Di Kristen dijelaskan sebelum akhir dunia akan muncul di Antichrist. Antichrist ya berarti antinya Yesus Kristus. Yesus Kristus palsu, kan gitu. Ya nanti Dajjal akan mengaku Tuhan. Nanti yang jadi pengikutnya pastilah yang paling cepat bergabung, yang paling cepat join adalah para londo ireng penyembah uang. Pasti. Mungkin buat lo yang baru tahu channel gua bisa dicek di playlist serial akhir zaman. Itu gue bahas tentang konspirasi. Ya mungkin menurut lo dungu, tapi nggak apa-apa. Karena lagi-lagi makin tahun berjalan, kedunguan konspirasi makin menjadi kenyataan. Ini fenomena yang sudah berulang-ulang nih. Yang tadinya dungu, dibilang palsu, dibilang nggak masuk akal, tiba-tiba jadi bener. Contohnya apa? Contohnya konspirasi perusahaan paling jahat di muka bumi. Gue nggak bakal sebut mereknya karena gue takut dituntut. Ini perusahaan di Amerika. Sejak zaman Perang Dingin udah ada konspirasinya bahwa mereka jahat. Tapi orang Amerika nggak ada yang percaya. Di konspirasi dijelaskan ini perusahaan
nguasain air bersih, ngeracunin sungai, menipu rakyat dan segala macamnya. Orang nggak ada yang percaya. Dibilangnya, oh lebay, nggak masuk akal, bohong, masa bisa begitu sih? Ah, mana ada orang sejahat itu? Ah, lu kebanyakan baca komik jadi halu. Dulu begitu juga sama aja. Tapi di abad 21, sekarang semua orang udah tahu kalau ini perusahaan kejam. Yang anehnya masih banyak yang beli aja. Itu gua herannya. Nih yang kayak begini nih merupakan kedemenan Tuan Besar. Karena Londo Ireng penyembah berhala. Berhalanya apa? Uang kertas, fulus. Kalau lu tanya nih ya ke anjing-anjingnya Tuan Besar, ke para Londo Ireng, mereka nggak akan percaya soal Dajjal. Mereka nggak percaya sama gitu-gituan. Mereka cuma tahu duit, cuma tahu fulus. Mereka nggak ngomongin soal Dajjal, nggak akan ngerti, nggak akan tahu, nggak akan percaya. Tapi kalau Tuan Besar, Tuhannya bukan duit, Tuhannya itu Antichrist. Segala tindak tanduk Tuan Besar di muka bumi ini sejak dulu sampai sekarang motifnya bukan uang, motifnya bukan finansial. Finansial itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan spiritual. Uang itu cuma medium aja, medium untuk menjalankan semua misinya. Karena dengan uang semua bisa dibeli. Karena banyak Londo Ireng. Ya maka jangan heran, jangan lu tanya kenapa Tuan Besar nyari uang mulu, kenapa? Apa nggak pernah cukup? Tuan Besar nggak peduli sama uang. Tuan Besar pakai uang sebagai medium, bukan sebagai Tuhannya. Justru itu uang dipakai untuk melancarkan kedatangan The Antichrist sesuai kepercayaan mereka. Ya semoga kita nih yang nonton sekarang, gua, lu semua, entah kita ataupun anak-anak kita, nanti pas Dajjal turun kita nggak jadi pasukannya. Ya semoga gue berdoa. Maka dari sekarang kurang-kuranginlah memberhalakan duit. Dari sekarang mulailah memberantas neo-feodalisme. Karena itu dungu. Lu bayangin kalau sekarang saat perut kita kenyang kita memberhalakan duit, apalagi nanti pas kita lapar, pas Dajjal turun, pas Dajjal nawarin kita makanan. Kalau pas kenyang aja memberhalakan duit, apalagi pas lapar.